Usia dini atau yang dikenal dengan golden period adalah periode yang sangat mendasar bagi perkembangan anak. Di masa inilah kepribadian dasar anak mulai terbentuk dan bisa menentukan kepribadiannya di masa depan. Dengan lingkungan yang mendukung, anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal dan berpotensi menjadi agen pertumbuhan. Untuk itulah, PAUD atau Lembaga Pendidikan Sederajat lainnya adalah sasaran strategis untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini dan menjadi promotor baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Terdapat 3 komponen dalam melakukan pengembangan sanitasi di lingkungan PAUD, yaitu penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, manajemen sanitasi pada program PHBS berbasis PAUD. Komponen pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Sarana dan prasarana ini sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi prinsip aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai dan tidak membahayakan kesehatan anak. Sarana dan prasarana sanitasi yang harus disediakan PAUD antara lain penyediaan sarana dan prasarana jamban. Idealnya, setiap PAUD hendaknya menyediakan 3 jenis jamban. Jamban untuk peserta didik, jamban untuk orang dewasa, dan jamban yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Setidaknya, PAUD menyediakan minimal 1 jamban yang ramah anak dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Jamban ramah anak adalah jamban yang sesuai dengan ukuran tubuh anak, tidak licin, tidak ada benda runcing, sabun dan air pun terjangkau oleh anak. Penerangan dan ventilasi jamban harus memadai. Bagian atas diusahakan terbuka sehingga aktivitas anak di jamban dapat dipantau oleh guru. Letak jamban sebaiknya mudah dijangkau dan terlihat oleh guru. Jika mengalami keterbatasan tempat, PAUD juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar pada penggunaan jamban. Penyediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk memenuhi hak anak terhadap akses sanitasi yang layak, mendukung anak belajar tentang buang air besar atau kecil secara mandiri, dan untuk memutus alur penularan penyakit yang bersumber dari tinja dan urin. Selanjutnya adalah penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun. Sarana untuk cuci tangan adalah sarana untuk mendukung pembiasaan hidup bersih dan sehat. Selama berkegiatan, anak-anak banyak bersentuhan dengan berbagai benda yang berpotensi menjadi media penularan penyakit. Anak-anak perlu mencuci tangan minimal 4 kali, yaitu setelah bermain, sebelum makan, sesudah makan, dan setelah buang air besar atau kecil. PAUD harus menyediakan minimal 1 tempat cuci tangan yang letaknya tidak jauh dari jamban. Mudah dijangkau secara mandiri, dilengkapi dengan air mengalir, terdapat sabun dan tisu atau lap bersih untuk pengering. Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana air untuk kebutuhan minum, sanitasi, dan kebersihan. Kebutuhan air bagi anak-anak dibedakan berdasarkan peruntukannya. Air untuk minum, air untuk sanitasi diri seperti cuci tangan, dan membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil, dan air untuk kebersihan lainnya seperti membersihkan jamban. Selain sarana tersebut, berikutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan benar bisa menjadi sumber penularan penyakit. Pengelolaan sampah yang tepat dapat mengendalikan resiko penularan penyakit pada manusia, terutama anak-anak. Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbun sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Terakhir, sarana dan prasarana yang harus disediakan PAUD adalah lingkungan bermain yang sehat dan aman. Lingkungan PAUD meliputi lingkungan fisik, mental, dan sosial. Lingkungan yang memenuhi persyaratan dan kesehatan mampu mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Setiap PAUD seyogianya menyediakan lingkungan yang sehat dan aman bagi peserta didik agar mereka dapat melakukan berbagai kegiatan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Setelah sarana dan prasarana sanitasi tersebut, komponen selanjutnya adalah pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain lingkungan keluarga, PAUD merupakan tempat belajar yang sangat penting bagi anak. Lingkungan PAUD diharapkan menjadi tempat yang mampu merangsang anak untuk belajar dan memulai perubahan perilaku, termasuk dalam penerapan PHBS.
Perilaku hidup bersih dan sehat itu mencakup pembiasaan perilaku buang air besar dan buang air kecil di jamban, pembiasaan mencuci tangan pakai sabun, pembiasaan untuk minum air, dan makan makanan yang sehat dan higienis, pembiasaan untuk membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan bersih dan aman. Komponen ketiga adalah manajemen sanitasi pada program PHBS berbasis PAUD. Manajemen sanitasi merupakan upaya pengelola PAUD dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dan PHBS. Manajemen sanitasi memastikan PAUD mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan, perawatan, dan kegiatan sanitasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dan menjamin keberlanjutan program. Dengan melakukan intervensi pada 3 komponen pengembangan sanitasi tersebut, diharapkan akan tercipta lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, dan siswa yang sehat, sehingga mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas.